Ya, shalom anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Sekalipun kita masih dalam pembelajaran online, Ibu berharap kalian tetap bersukacita, memegang teguh iman kepada Tuhan, dan tetap hidup dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya anak-anak, hari ini Ibu ingin mengajar dengan cara yang berbeda. Kita akan bahas hari ini tentang gereja dan panggilannya. Anak-anak yang terkasih, orang sering menganggap bahwa gereja itu adalah gedung. Nah, yang terkasih, sesungguhnya dalam pengertian Alkitab, kata gereja itu sebenarnya menunjuk kepada orang, pribadi, kepada kita manusia, menunjuk kepada jemaat. Ya. Jadi kata gereja sebenarnya tidak hanya bicara mengenai gedung, tapi kata gereja sebenarnya bicara mengenai kita, orang, jemaat. Ya. Masih ingat nggak? Ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, anak-anak, sebenarnya lagu itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika bicara mengenai gereja itu tidaklah hanya dalam rupa fisik gedung, tapi anak-anak, gereja adalah orangnya. Kita adalah gereja. Anak-anak, sebenarnya di dalam perjanjian baru, kata gereja itu berasal dari kata eklesia. Nah, eklesia sendiri itu berasal dari kata ek dan kaleo. Ya, ek dan kaleo, di mana artinya ek itu adalah keluar dan kaleo itu berarti memanggil. Ya. Jadi anak-anak, bicara mengenai gereja, eklesia adalah sebenarnya orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Jadi gereja adalah bicara mengenai orang-orang yang sudah dilepaskan oleh Allah, orang-orang yang sudah dilepaskan oleh Allah dari kegelapan dosa, dari perbudakan dosa, menuju kepada terang Allah yang ajaib. Itu dalam pengertian perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama, pengertian bicara mengenai gereja dalam bahasa Ibrani itu artinya kahal, ya, atau perkumpulan, sekelompok orang yang mendirikan mezbah kepada Allah di gunung. Kahal. Jadi bagaimana ketika Allah memanggil umat Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka disuruh Allah beribadah kepada Allah di gunung. Ya, nah itu bicara mengenai kahal, sekumpulan orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita bicara sekali lagi mengenai gereja, kita mengerti ya, bahwa gereja adalah sekumpulan orang yang dipanggil Tuhan, sekumpulan orang yang dipilih Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekumpulan orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sekumpulan orang yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam kumpulan kerajaannya yang mulia, keluarga Allah, menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Itulah gereja. Nah, sekarang kita mau belajar anak-anak tentang ciri khas atau karakteristik gereja. Kita sebagai gereja memiliki karakteristik atau ciri khas. Ya, nah ada 4 yang menjadi karakteristik kita sebagai gereja. Anak-anak, untuk ciri yang pertama, kita sebagai gereja adalah 1. Mari kita membuka dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 6. Ibu akan bacakan. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan, 1 Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Anak-anak yang terkasih, ciri atau karakteristik yang pertama kita sebagai gereja adalah gereja itu adalah 1. Kita 1 dalam hal apa? Kita adalah 1 tubuh. Berbicara mengenai kita yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Kita akan menjadi bagian dari 1 tubuh Kristus. Setiap kita, sesama anggota tubuh Kristus, jika ada yang kesusahan, maka hendaklah kita saling membantu, saling menolong. Ciri gereja yang pertama adalah gereja adalah 1 tubuh Kristus. Lalu 1 Allah, 1 Tuhan, 1 iman. Iman kita 1 sama kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Allah
Allah kita satu kesatuan, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu kita memiliki satu baptisan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sesungguhnya dibaptis oleh Roh Kudus dan telah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah ciri kita yang pertama. Ketika kita meyakini, kita mengakui kita adalah gereja, maka kita adalah sebagai satu kesatuan. Kita memiliki Allah yang sama, kita memiliki iman yang sama, dan kita adalah satu bagian dalam tubuh Kristus. Lalu kita memiliki baptisan yang sama, kita sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Ciri yang pertama, gereja adalah satu. Sehingga anak-anak, sekalipun kita terdiri dari begitu banyak denominasi gereja, tapi sesungguhnya kepala gereja adalah satu, yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Setiap gereja dengan denominasi apapun, kita adalah satu di dalam Kristus Tuhan. Yang kedua, bicara mengenai gereja adalah kudus. Anak-anak perhatikan, orang percaya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dosa, hidup kita dikhususkan bagi Allah. Ibu sering sekali memberikan perumpamaan ini. Saya mau ulangin lagi. Ya. Kita memiliki sikat gigi di rumah, setuju ya? Kita juga memiliki yang namanya sikat kamar mandi atau sikat untuk mengikat got di luar, gitu ya, jika kita punya got. Anak-anak yang terkasih, apakah kita akan menggunakan sikat gigi kita untuk mengikat got? Apakah kita menggunakan sikat gigi kita untuk mengikat WC? Tentu tidak. Ya, sikat gigi akan kita gunakan khusus untuk menyikat gigi kita. Sikat WC akan kita gunakan khusus untuk menyikat WC. Setuju ya? Tidak ada orang yang menggunakan sikat WC dan sikat gigi barengan. Nah, itulah yang Allah inginkan bagi kita semuanya. Allah mengkhususkan kita menjadi anak-anak Allah yang dikhususkan untuk hidup dalam terang yang berbeda dengan dunia ini. Anak-anak yang terkasih, gereja dikuduskan oleh Allah, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, dan kita semua gereja sudah didiami oleh Roh Kudus. Sekali lagi, setiap kita gereja sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan tubuh kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Sekalipun demikian, kita sebagai orang percaya tetap harus berjuang hidup di dalam kekudusan. Dengan pertolongan Roh Kudus, tiap-tiap hari kita menyadari, saya adalah gereja, ciri khas saya adalah harus kudus. Maka mari kita berjuang bersama Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan. Itu ciri yang kedua, gereja adalah kudus. Yang terkasih, kita sebagai gereja memiliki ciri yang ketiga, yaitu adalah gereja adalah atau umum atau universal. Ibu akan bacakan 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Anak-anak yang terkasih, kita adalah gereja. Ciri kita adalah kita semua gereja ini meliputi dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, status pendidikan, tingkat pendidikan, status sosial yang berbeda-beda. Ketika Allah memilih kita, Allah tidak memilih dari suku mana saja. Ketika Allah memilih kita sebagai gereja, Allah tidak memilih kita dari golongan mana saja, tidak. Tapi Allah memilih dari segala golongan. Allah mencintai semua bangsa. Allah mengasihi semua bangsa, semua bahasa, semua budaya. Semua tingkat sosial kita, semua tingkat pendidikan kita, Allah mengasihi kita. Maka ciri yang ketiga adalah gereja adalah gereja adalah umum, gereja adalah universal. Kita semua meliputi dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, budaya, tingkat pendidikan, status sosial. Jadi seharusnya kita sebagai gereja, kita bisa menerima siapapun, bagaimanapun, apapun, orang-orang, bahkan saudara seiman kita. Amin. Nah, itu adalah ciri yang ketiga. Gereja adalah umum, universal. Dari segala bahasa, bangsa, budaya, dan juga status pendidikan, status sosial. Semua itu bisa masuk di dalam gereja. Anak, yang terakhir adalah yang keempat, ciri kita sebagai gereja adalah rasuli atau apostolik. Ibu akan bacakan Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu sandungan. Anak-anak yang terkasih,
Sesungguhnya ciri kita yang keempat adalah kita sebagai gereja, kehidupan kita, pola pikir kita, konsep hidup kita, bahkan nilai hidup kita itu berdasarkan berpijak pada firman Tuhan. Dasarnya pada pengajaran para rasul kepada Alkitab. Rasul-rasul telah diiluminasikan oleh Roh Kudus, mereka merampungkan tulisan ini. Ini adalah firman Tuhan. Maka setiap kita sebagai gereja, hidup kita haruslah berdasarkan pengajaran firman Tuhan. Apalagi di zaman posmo saat ini, terlalu banyak hal-hal nilai-nilai di dunia ini yang mengatakan ini benar, ini boleh, ini boleh, ini benar, segala macam. Kita bingung, yang mana yang boleh Bu, yang mana yang boleh Pak, yang mana yang nggak boleh. Maka dasar dari kita untuk berpijak, nilai-nilai hidup kita adalah sama, yaitu di atas dasar pengajaran para rasul. Dasarnya adalah Alkitab. Itulah ciri gereja yang keempat. Kehidupan kita dibangun, kehidupan kita berdiri, kehidupan kita berpijak pada dasar firman Tuhan, dasar pengajaran rasul Alkitab ini. Ya, anak-anak terkasih, nah sekarang Ibu ingin mengajar kalian tentang kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Sesungguhnya Allah mengutus kita di tengah-tengah dunia bukan tanpa tugas. Allah mengutus kita di tengah-tengah dunia bukan tanpa fungsi ataupun misi. Tapi Allah mengutus kita di dunia sebagai gereja. Allah juga memberikan kepada kita tugas, panggilan sebagai gereja. Nah, ada 4 tugas kita sebagai gereja. Yang pertama adalah Allah Tritunggal. Allah adalah 3 dalam satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Mereka adalah 3 pribadi Allah dalam satu kesatuan. Nah, sebagaimana Allah kita Tritunggal, mereka bersekutu dalam satu kesatuan. Maka tugas kita sebagai gereja adalah yang pertama, kita bersekutu. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tugas panggilan gereja bagi kita adalah kita bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan orang-orang percaya sebagai satu keluarga Allah. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata koinonia. Artinya apa? Kerukunan atau persekutuan ibadah dalam menyembah Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kalau kita mempelajari dari Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul tertulis, Lukas menceritakan bagaimana jemaat mula-mula mereka saling bersekutu bersama, mereka berkumpul di sebuah tempat, lalu mereka memecah-mecahkan roti, mereka membagi-bagi miliknya untuk sesamanya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekristenan tidak lepas dari yang namanya persekutuan. Maka tugas kita sebagai gereja adalah mari kita bersekutu. Mari kita bersekutu. Mari kita bertemu dengan teman-teman seiman. Mari kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Mari kita makan bersama. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita mengenang akan kematian Tuhan Yesus bersama-sama. Mari kita mengerjakan apapun dengan kebaikan bersama-sama dengan orang percaya. Entahkah dalam lingkungan kecil di rumah kita, ataukah dalam lingkungan kelas kita, dalam lingkungan yang lebih besar, dalam lingkungan sekolah ataupun gereja dan masyarakat di sekitar kita. Mari kita bersekutu. Itu adalah tugas panggilan kita sebagai gereja. Kita tidak diciptakan individualisme, tapi kita diciptakan untuk bersekutu dengan saudara seiman. Tugas yang kedua adalah melayani. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gereja dipanggil Tuhan untuk melayani dan menolong sesama. Perhatikan anak-anak, dalam Alkitab, itu kata diakonia dalam bahasa Yunaninya artinya melayani meja atau memberi layanan kasih yang didasarkan anugerah di dalam Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam perjanjian baru, kata diakonia ini sering dipakai untuk berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan dalam komunitas Kristen. Khususnya apa? Membantu orang sakit, menghibur orang sakit, membantu janda-janda, orang miskin, atau jemaat yang bermasalah. Anak yang terkasih, mungkin kita bertanya, kenapa Bu sebagai orang Kristen saya harus melayani? Mari kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ke dunia, Dia datang ke dunia hanya untuk melayani kita manusia, menyelamatkan kita manusia. Dia rela berkeliling, jalan-jalan bersama murid-muridnya. Dia melayani orang sakit, Dia berdoa, Dia memberikan teladan. Bagaimana Dia mengasihi setiap orang yang dalam kekurangan, dalam kesusahan, Dia melayani mereka. Anak-anak yang terkasih, bahkan kita sendiri pun, Tuhan sudah melayani kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Tugas kita sebagai gereja, mari kita melayani.
Jangan pernah menutup mata dengan orang-orang sekeliling kita. Kita adalah gereja dengan pimpinan Roh Kudus, dengan anugerah kasih dari Roh Kudus. Mari kita melayani. Tugas kita adalah melayani orang-orang di sekeliling kita. Terlebih lagi saudara-saudara kita seiman. Yang ketiga, tugas panggilan kita sebagai gereja yang ketiga adalah kita bersaksi, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah martiria. Anak-anak yang terkasih, gereja dipanggil Tuhan untuk bersaksi atau memberitakan Injil. Allah meminta kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang egois. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, jangan sampai keselamatan itu stuck hanya buat kita. Masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang mereka belum tahu ketika mereka meninggal mereka kemana. Dan ketika mereka telah meninggal, jangan sampai mereka nyesal selama-lamanya berada di alam maut, di neraka. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, Allah memberikan kita tugas. Mari kita bersaksi kepada mereka. Kita saksikan bagaimana kasih Allah yang sudah mengampuni kita. Kita saksikan bagaimana kuasa Allah yang sanggup membebaskan setiap manusia. Saksikan mengenai Injil, bagaimana Allah telah turun datang ke dunia, menyelamatkan manusia. Mari kita bersaksi, memberitakan Injil, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan kasih kita kepada semua orang. Anak-anak yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa Bu, saya sebagai gereja orang percaya harus bersaksi? Jawabannya anak-anak, karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia. Dia datang ke dunia itu tujuannya bersaksi, memberitakan tentang dirinya yang adalah anak Allah, memberitakan tentang dirinya yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu adalah sebuah konsep yang sangat penting. Karena itu adalah berita yang sangat penting, menyelamatkan setiap orang selama-lamanya dari hukuman kekal. Allah turun ke dunia, menyelamatkan setiap orang, mengampuni dosa kita. Itu adalah konsep yang penting, anak-anak. Mari kita bersaksi, beritakan Injil, beritakan mengenai Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dalam diri kita. Ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah mengucapkan amanat agung bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mana yang terkasih, sebelum Dia ke surga, Tuhan sudah memberikan amanat kepada kita. Mari, terlalu banyak orang di luar sana yang masih bingung akan keselamatan mereka. Tugas kita sebagai gereja, beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil, beritakanlah kasih Tuhan. Tugas yang keempat, sebagai gereja, Allah meminta kita untuk mengajar. Kata mengajar di sini dari kata katekisasi. Allah ingin kita mengajarkan tentang kebenaran Allah kepada banyak orang. Zaman sekarang anak-anak, terlalu banyak konsep-konsep postmodern, terlalu banyak hal-hal yang dijadikan sebagai sebuah kebenaran, padahal itu tidak benar. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengajar. Katekisasi itu dari bahasa Yunani, yang artinya mengajar. Gereja mengajar kepada banyak orang tentang kebenaran firman Tuhan berdasarkan amanat agung. Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia juga mengatakan kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita mengajarkan, bahkan dalam perjanjian lama pun, orang tua diminta Tuhan untuk mengajarlah berulang-ulang kepada anak-anakmu, ajarlah berulang-ulang. Saudara yang terkasih, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, tugas kita sebagai gereja, mari kita mengajar tentang jalan Tuhan. Mari kita mengajar tentang nilai-nilai Kristen, nilai-nilai kebenaran pada orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti untuk mengajarkan hal ini. Ini adalah poin yang penting. Sebagai gereja, jangan hanya diam, duduk, menjadi orang yang egois. Kita punya tugas panggilan sebagai gereja. Yang pertama, mari kita bersekutu. Buka dirimu bagi orang lain. Berikan kasihmu bagi orang lain. Yang kedua, mari kita melayani. Mari kita buka tangan kita, ulurkan tangan kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mari kita bersaksi. Kita nyatakan kasih Kristus dalam perkataan dan tindakan hidup kita sehari-hari. Dan yang keempat, mari kita mengajar. Kita ajarkan nilai-nilai kebenaran kepada orang lain. Yang terlebih dari semua itu, sebelum kita mengerjakan itu semua, mari kita mengalami dalam hidup kita setiap hari. Oke?
Tuhan Yesus memberkati.